Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sistem pendidikan Islam itu adalah suatu langkah-langkah yang dimana yang ditempuh dan yang sudah disusun secara teratur untuk membentuk suatu kepribadian manusia, untuk membentuk suatu karakter manusia yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan agar manusia itu menjadi lebih baik, agar manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan itu diadakannya sistem pendidikan Islam agar manusia mengerti hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, hal-hal yang harus dijauhi dan hal-hal yang harus selalu didekatkan. Di mana sih tempat-tempat untuk mendapatkan sistem pendidikan Islam itu? Nah, ada beberapa tempat yang kita bisa mendapatkan sistem pendidikan Islam. Pertama yaitu sekolah umum. Nah, sekolah umum, di sekolah umum itu kita akan mendapatkan sistem pendidikan Islam. Walaupun tidak sepenuhnya kita mendapatkan sistem pendidikan Islam itu karena sekolah itu berbasis umum. Yang kedua yaitu sekolah berbasis Islam. Nah, di dalam sekolah berbasis Islam ini kita jauh akan lebih banyak mendapatkan sistem pendidikan Islam daripada di sekolah umum. Yang ketiga yaitu pondok pesantren. Di pondok pesantren ini kita akan mendapatkan sistem pendidikan Islam yang mana jauh lebih banyak daripada sekolah umum maupun sekolah berbasis Islam. Karena di pondok pesantren itu kita dari pagi hingga malam dan setiap hari kita akan mendapatkan sistem pendidikan Islam. Dan yang keempat yaitu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik juga akan memberikan kita sistem pendidikan Islam walaupun hanya sebatas mungkin hanya sedikit saja. Lebih sedikit daripada di sekolah umum, sekolah berbasis Islam, dan di pondok pesantren. Kita tetap mendapatkan sistem pendidikan Islam di lingkungan yang baik, hanya mungkin sedikit yang kita dapatkan di lingkungan yang baik tersebut. Jadi, dimanapun tempatnya, tanamkanlah pada diri untuk membentuk pribadi dan karakter yang baik melalui ajaran Islam, melalui sistem pendidikan Islam. Kita bentuk pribadi kita tanamkan dalam diri kita untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, manusia yang tahu mana yang benar, manusia yang tahu mana yang salah, manusia yang bisa membedakan jika ini baik dan jika itu salah. Manusia yang selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, yang selalu menjadi pribadi yang baik dan berakhlakul karimah. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Kemudian, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Syaibani sebagaimana yang dikutip oleh Anin Nurhayati dalam bukunya yaitu kurikulum inovasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam harus mewujudkan tujuan pendidikan, materi pembelajaran untuk pelajaran agama dan akhlak harus diambil dari Al-Quran dan hadis serta contoh-contoh suri tauladan dari tokoh-tokoh terdahulu yang baik. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam sangat memperhatikan
pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, yaitu dari intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani manusia. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan seni halus, yaitu seni ukir, pahat, tulis, indah, gambar, dan sejenisnya. Yang kelima, kurikulum pendidikan Islam juga memperhatikan perbedaan-perbedaan kebudayaan di tengah masyarakat, baik itu kaitannya dengan kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, keluasan, serta menerima perkembangan dan perubahan. Kurikulum pendidikan Islam juga memiliki keserasian dengan kesesuaian perubahan zaman. Selanjutnya, asas kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, asas religius atau agama. Kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua, asas falsafah. Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam. Dengan dasar filosofis, maka kurikulum akan mengandung suatu kebenaran, terutama kebenaran di bidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, asas psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan jasmaniah, intelektual, bahasa, emosi, dan lain-lain. Yang keempat, asas sosiologis. Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan, artinya seluruh aktivitas yang diproduksi oleh kurikulum harus mengarah pada tujuan. Yang ketiga, prinsip pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis baik internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip relevansi, kesesuaian dengan kondisi sekarang. Yang kelima, prinsip integritas, artinya SDM yang dihasilkan oleh kurikulum mampu menyelaraskan dan mengintegralkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang keenam, prinsip efisiensi, mengarahkan kepada cermat pendayagunaan usaha untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, prinsip komunitas dan kemitraan adalah bagaimana kurikulum mempunyai kelanjutan dalam kerjanya dengan kaitan-kaitan kurikulum lain. Yang kedelapan, prinsip individualitas, artinya kurikulum memperhatikan kondisi pribadi anak didik. Yang kesembilan, prinsip pemerataan, artinya seluruh peserta didik berhak memperoleh pembelajaran yang baik beserta hal-hal yang mendukung pembelajarannya. Yang kesepuluh, prinsip kedinamisan, artinya kurikulum harus bersifat progresif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial.